Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Imti Salma dari kelas 12 IPA 5. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang tersebut dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain dalam ruang hampa. Jadi, karena tidak memerlukan media perambatan, gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik diprediksi oleh James Clerk Maxwell dan didapatkan dari hubungan matematis hukum Faraday dan hukum Ampere. Menurut hukum Faraday dan hukum Maxwell, perubahan pada medan listrik akan menyebabkan perubahan pada medan magnet. Demikian juga sebaliknya. Kondisi untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik adalah dengan adanya medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu. Perubahan secara terus-menerus ini akan membawa suatu energi yang disebut sebagai energi elektromagnetik. Saya Putri Suci Ramadhani dari kelas 12 MIA 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa ciri-ciri gelombang elektromagnetik? Yang pertama, ada perubahan medan listrik dan medan magnetik yang terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Yang kedua, ada arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga, dari ciri-ciri nomor 2 kita peroleh bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang keempat, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Dan yang terakhir atau kelima, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Arfianda, kelas 12 IPA 5, nomor absen 33 dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana sifat dan spektrum gelombang elektromagnetik? Sifat gelombang elektromagnetik yaitu 1. Tidak memerlukan media untuk perambatannya. 2. Termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama. 3. Tidak membawa massa namun energi. 4. Energi sebanding dengan besar frekuensi gelombang. 5. Medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan fase. 6. Memiliki momentum. 7. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa. 8. Tidak memiliki muatan listrik sehingga arah tidak dapat dibelokkan, serta mengalami refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, polarisasi atau pengkutuban, interferensi atau perpaduan, dan difraksi atau hamburan. Spektrum gelombang elektromagnetik ini, semua gelombangnya memiliki sifat dan kecepatan sama, tetapi frekuensi dan panjang masing-masing gelombangnya berbeda, di mana semakin ke kanan, energi dan frekuensinya semakin besar, dan semakin ke kiri, panjang gelombangnya semakin besar. Radio AM/FM dan TV VHF/UHF memiliki panjang gelombang 10⁻³ sampai 10⁻8 meter dengan frekuensi 3 sampai 3 dikali 10⁻11 Hz, berfungsi untuk informasi dan komunikasi. Lalu, gelombang mikro. Panjang gelombangnya 10⁻³ sampai 1 meter dengan frekuensi 3 kali 10⁻8 sampai 3 kali 10⁻11 Hz. Berfungsi untuk pemanas microwave atau komunikasi radar. Sinar inframerah. Panjang gelombangnya 10⁻6 sampai 10⁻3 dengan frekuensi 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Berfungsi untuk remote dan fotografi. Cahaya tampak. Panjang gelombangnya 4 kali 10⁻7 sampai 7,2 dikali 10⁻7 dengan frekuensi 10⁻14 sampai 10⁻15. Berfungsi untuk melihat. Sinar UV. Panjang gelombangnya 10⁻8 sampai 10⁻7
dengan frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16. Berfungsi untuk mensterilisasi alat kesehatan, membunuh kuman, dan fotosintesis. Sinar X, panjang gelombangnya 10⁻11 sampai 10⁻8 dengan frekuensi 10⁻16 sampai 10⁻20. Berfungsi untuk CT scan, diagnosa penyakit, kristalografi, dan pengamanan airport. Sinar Gamma, panjang gelombangnya 10⁻16 sampai 10⁻11 dengan frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻25. Berfungsi untuk terapi kanker atau terapi tumor, pelacakan kebocoran pipa bawah tanah, dan pembuatan bibit unggul. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Dia Puspita dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas pertanyaan tentang apakah gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal? Jawabannya adalah dari sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang ada, dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal karena dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, kemudian pembiasan, refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Serta arah medan listrik dan medan magnetnya saling tegak lurus, sehingga arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Azara Tufano dari kelas 12 MIPA 5 absen 17, dan kali ini saya akan menjelaskan apa saja manfaat gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat melalui televisi yang ditransmisikan dengan gelombang elektromagnetik. Tanpa pengetahuan gelombang, manusia tidak mungkin mampu membuat alat yang dapat memancarkan dan menerima siaran televisi. Berikut merupakan manfaat gelombang dalam kehidupan sehari-hari. 1. Satelit buatan. Satelit ini berguna untuk kehidupan sehari-hari seperti meteorologi serta telekomunikasi. 2. Sel surya. Penggunaan diantara lain adalah pembangkit listrik, mobil tenaga surya, dan sebagainya. 3. Radio, agar radio ini bisa bekerja dengan baik. 4. Speaker, gelombang bunyi digunakan untuk membuat speaker atau audio system. 5. Bidang kedokteran, di bidang kedokteran khususnya sinar X digunakan untuk merekam gambar letak tulang di dalam badan saat terjadi keretakan atau patah tulang. 6. Baik untuk tanaman, sinar ultraviolet dibutuhkan tanaman untuk proses asimilasi dalam tanaman sehingga kuman-kuman mati. 7. Kamera foto. Gelombang cahaya juga berguna untuk kamera foto. Masih banyak lagi manfaat dari gelombang yang belum saya sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alumana Firdaus dari 12 MIPA 5 absen 1, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu televisi dan gelombang televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang berarti jauh untuk tele dan tampak untuk vision. Istilah televisi pertama kali dituliskan oleh ilmuwan Rusia bernama Konstantin Britsky pada Congress of Electricity pada tahun 1900. Televisi komersial pertama dijual oleh Bayer di Britania Raya. Gelombang televisi adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gelombang televisi mengandung informasi tidak hanya suara, tetapi juga informasi dalam bentuk gambar. Frekuensi gelombang televisi berkisar 30 kHz hingga 3 GHz. Terima kasih. Prinsip kerja TV secara umum adalah mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. TV bekerja dengan cara menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi energi akustik dan cahaya yang bisa kita dengar dan lihat. Layar televisi menampilkan gambar yang berasal dari ribuan titik-titik kecil atau yang kita sebut dengan piksel yang ditembak dengan elektron yang berenergi tinggi. Piksel berwarna merah, hijau, dan biru inilah yang dikombinasikan dan ditampilkan di layar komputer dalam bentuk gambar seperti yang kita lihat.
Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini garis besar cara televisi bekerja. Yang pertama adalah antena. Antena berfungsi untuk menangkap gelombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi. Lalu, sinyal yang datang dialirkan menuju ke colokan antena yang ada pada televisi. Lalu, sinyal tersebut membawa gelombang suara dan gambar. Karena gelombang yang diterima antena lebih dari satu macam, sirkuit di dalam TV ini memisahkan gelombang gambar dan suara sesuai dengan saluran TV yang dipilih. Kemudian, kedua gelombang tersebut ini akan diproses lebih lanjut. Sirkuit penembak elektron menggunakan sinyal gambar ini untuk diproses ulang dengan bantuan kamera TV. Bagian ini menembakkan 3 elektron, yaitu elektron merah, biru, dan hijau, menuju tabung sinar katoda. Berkas elektron menerobos suatu cincin elektromagnet. Elektron dapat dikendarai oleh magnet sebab mereka mempunyai elektron negatif. Dan berkas elektron ini akan bergerak bolak-balik di layar televisi. Berkas cahaya ini akan diarahkan ke layar yang diberi bahan kimia berupa fosfor. Saat berkas elektron ini mengenai fosfor, akan menampilkan titik-titik warna merah, biru, dan hijau yang tidak terkena tetap berwarna hitam. Kombinasi warna inilah yang menghasilkan gambar di televisi. Gelombang suara akan diproses pada bagian ini untuk menghilangkan berbagai gangguan. Sinyal suara yang sudah disaring akan dikeluarkan melalui speaker. Dan begitulah TV bekerja menayangkan saluran-saluran yang kita ingin tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askar Utomo, absen 5 dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian praktek untuk mata pelajaran fisika. Jadi yang pertanyaan pertama adalah, apa bedanya TV digital dan TV kabel? Baik, jadi perbedaan dari TV digital dan TV kabel terletak pada yang pertama di sinyalnya. Jadi perbedaan pertama, TV kabel akan menggunakan sinyal digital atau analog, sedangkan TV digital mengacu pada sinyal yang diumpankan ke televisi. Sinyal yang dipancarkan ke TV digital diklaim lebih jernih dan berkualitas tinggi. Yang kedua adalah media pemancar. Jadi untuk TV kabel menggunakan kabel yang dihubungkan ke televisi atau kotak kabel yang menerima sinyal analog atau digital. Sementara TV digital hanya dapat datang melalui kabel atau udara. Yang ketiga adalah kualitas gambar dan suara. Beda di TV digital dan TV kabel lainnya dapat dilihat dari kualitas gambar dan suara. TV digital cenderung menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dan suara yang bisa dipertahankan, sedangkan TV kabel bisa saja menggunakan sinyal analog yang kualitasnya bisa menurun. Selanjutnya adalah TV digital harus memakai antena apa. Jadi TV digital masih tetap menggunakan antena rumah, yaitu antena UHF. Kemudian, apakah TV digital menjangkau seluruh Indonesia? Sekarang ini, siaran TV digital sudah menjangkau 87 wilayah layanan dari total 112 wilayah layanan di Indonesia. Siaran TV digital sudah bisa diterima di semua ibu kota provinsi dan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hadian, saya dari kelas 12 MIPA 5. Absen saya nomor 21. Oke. Pada sesi sebelumnya telah dijelaskan bagaimana televisi bekerja, bagaimana gelombang bekerja, hingga pengertiannya, dan bagaimana gelombang itu dapat bergerak. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana gelombang stasiun televisi dapat dipancarkan ke parabola televisi kita. Secara garis besar, satelit merupakan kunci terhubungnya siaran stasiun televisi ke parabola televisi kita. Secara detail, karena gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa, satelit yang di luar angkasa menjadi kunci perluasan sinyal karena jangkauannya itu dapat meluasi satu Indonesia. Jadi, kalau secara rute, gelombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi memancarkan dari parabola dengan berkekuatan tinggi ke arah satelit. Kemudian, satelit dipancarkan kembali ke arah parabola atau ke antena televisi kita. Nah, gimana kalau satelit bisa memancarkan ke banyak televisi? Dan gimana bisa satelit itu tetap memancarkan hanya ke Indonesia aja? Nah, untuk pertanyaannya ini, yang pertama, kekuatan parabola. Untuk parabola stasiun televisi biasanya berukuran yang sangat besar dan memerlukan energi yang besar untuk dapat menempuh jarak satelit. Sedangkan parabola dan antena yang biasa kita pakai, mereka hanya memerlukan sedikit energi. Dan untuk satelitnya sendiri,
agar dapat tetap memancarkan ke daerah Indonesia saja, dikarenakan satelit harus ditetapkan di ketinggian 161 km hingga 483 km di atas permukaan bumi, dengan kecepatan kurang lebih 11.000 km per jam, yang mengakibatkan orbitnya sama dengan rotasi 24 jam bumi yang menyebabkan posisinya semu di atas Indonesia. Sekian video dari kami. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.